Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi gini, yang paling bikin orang takut tuh sebenarnya bukan marah, bukan teriak-teriak, bahkan bukan ditolak. Tapi yang paling nyeremin justru diam. Karena diam itu misterius, nggak bisa ditebak, dan kadang bikin orang harus ngadepin dirinya sendiri tanpa bisa ngeles kemana-mana. Dan pas orang yang biasa mereka kontrol tiba-tiba diam, nggak lagi ngejelasin, nggak lagi ngejar, nggak lagi ngasih perhatian, disitulah mulai muncul mimpi buruk buat mereka. Mereka pikir kamu bakal minta maaf. Mereka pikir kamu bakal ngemis-ngemis. Mereka pikir kamu bakal hancur tanpa mereka. Tapi ternyata kamu ngelakuin hal yang paling nggak mereka sangka. Kamu hilang dalam ketenangan. Nggak ada telepon, nggak ada chat, nggak ada drama, cuman diam. Dan gila sih, diam kamu itu justru kedengeran lebih kenceng dari 1000 kata. Tiap hari mereka muter lagi di kepala, tadi gua ngomong apa ya? Tiap malam mereka mikir, dia beneran udah pergi? Rasa percaya diri yang dulu mereka pakai kayak tameng, pelan-pelan retak. Gengsi mereka berubah jadi panik, karena satu hal mulai mereka sadari. Kamu udah nggak butuh mereka lagi. Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar sana. Sadari itu, dan kamu bakal nemuin kekuatan. Dan itulah bukti dari diam kamu. Kamu bukan boneka mereka lagi. Bukan korban. Kamu udah jadi pengendali hidupmu sendiri. Dan justru itu yang paling bikin mereka takut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Gimana cara pakai diam ini bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan yang absolut. Gimana caranya bikin kehadiran kamu yang tenang justru lebih berisik. Gimana caranya ngebalik posisi permainan sampai mereka nggak tahu lagi siapa yang pegang kendali. Oke, let's break it down teman-teman. Nah pertama guys, diam itu ngehancurin ilusi kontrol mereka. Serius, ini dalam banget. Banyak orang sok ngerasa punya kendali atas kamu, padahal sebenarnya mereka cuma nyaman ngatur reaksi kamu aja. Begitu kamu diem, tenang, dan nggak ngasih mereka akses buat ngacak-ngacak emosi kamu, boom, semua permainan mereka langsung buyar. Soalnya gini ya, tiap kamu ngegas, mereka senyum. Tiap kamu klarifikasi, mereka ngerasa menang. Tiap kamu debat, mereka dapat panggung. Karena dari situ mereka tahu, kamu masih ke-trigger, masih kepegang. Tapi pas kamu tiba-tiba diem, nggak ada respon, nggak ada drama, cuman aura tenang yang susah ditebak. Mereka langsung mikir ribuan hal. Dia udah bosen ya? Dia udah move on? Dia udah nemuin yang baru? Nah tuh, mulai panik sendiri. Karena yang paling nyiksa tuh bukan kehilangan, tapi nggak tahu apa-apa. Diam kamu tuh kayak teka-teki yang muter di kepala mereka nonstop. Dan makin mereka mikir, makin mereka sadar. Mereka udah nggak punya kontrol apa-apa lagi atas kamu. Kamu nggak desperate. Kamu nggak gampang digerakin. Kamu sekarang nggak bisa disentuh, brosis. Makanya, jangan salah. Diam tuh bukan tanda kalah. Diam tuh justru cara paling classy buat nunjukin power kamu. Itu kamu kayak ngomong tanpa suara. Gue udah nggak main di game kamu lagi. Tenang kamu tuh jadi cermin. Ngasih mereka bayangan diri mereka sendiri. Rapuh, egois, dan nggak sebegitu kuat kayak yang mereka kira. Dan pas mereka ngeliat itu, mereka mulai takut. Takut banget. Jadi kalau nanti ada yang nyoba mancing, nyoba drama, nyoba main game, santai aja. Jangan diladenin. Biarkan mereka ribut sendiri. Kamu cukup diem dan liatin. Pegang diam, kamu rapet-rapet kayak kamu lagi megang kartu truf terakhir. Karena makin kamu tenang, makin cepet mereka goyah. Oke gengs, kita udah bahas gimana diam bisa ngebongkar ilusi kontrol mereka. Tapi nih, dengerin baik-baik ya, karena yang ini levelnya beda lagi. Kita masuk ke poin selanjutnya dalam jurus diam, yaitu diam kamu bisa ngerontokin rasa percaya diri mereka sampai jadi keraguan. Gini guys, pas kamu udah nggak nongol, nggak ngasih kabar, nggak ngejelasin apa-apa, dan kamu bener-bener nutup akses ke pikiran kamu, di situ tuh, mulai kacau di kepala mereka. Orang yang tadinya ngerasa, gue ngerti banget dia kok, tiba-tiba nggak bisa tidur mikirin, sebenarnya dia kenapa ya? Dia udah move on? Apa dia udah sadar kalau dia pantas dapat yang lebih baik? Dan tiap kemungkinan itu, semuanya nyeremin buat mereka. Karena satu hal yang pasti, kamu udah nggak butuh mereka lagi. Dan kamu tahu nggak, orang tuh sebenarnya nggak takut sama hal yang mereka tahu. Mereka justru takut sama hal yang nggak mereka ngerti. Dan diam kamu tuh jadi bahan bakar buat rasa takut itu. Nggak ada kepastian,
Nggak ada penutupan, nggak ada clue, cuman hening yang nyiksa. Mereka mulai mikir ulang, mulai nyesel, mulai nanya ke diri sendiri. Gue salah di mana? Gengsi yang dulu tebel banget, pelan-pelan rapuh. Percaya diri yang dulu kuat banget, tiba-tiba luntur jadi ragu. Padahal, lucunya, semua itu bukan karena kamu marah, bukan karena kamu nyerang, tapi karena kamu nggak ngasih apa-apa sama sekali. Dan disitulah rahasianya. Diam itu bukan tanda lemah, tapi strategi. Ini bukan kabur, tapi move cerdas. Dengan mundur dan nutup akses, kamu bikin mereka ngadepin hal yang paling mereka takutin. Diri mereka sendiri. Dan di ruang kosong itu, kesombongan mereka mulai layu, pelan-pelan mati. Kamu tuh nggak perlu ngomong apa-apa buat kelihatan hadir. Justru ketiadaan kamu jadi kehadiran paling berisik di hidup mereka. Diam kamu tuh kayak gema yang nggak bisa mereka hindarin. Makin mereka coba lupain, makin kedengeran. Dan inget ya, tiap kali kamu pengen ngechat cuma buat klarifikasi, tahan dulu. Karena kejelasan tuh bikin mereka tenang. Tapi misteri, itu bikin mereka gelisah. Jadi jangan kasih mereka kenyamanan. Biarkan rasa ragu itu tumbuh di kepala mereka. Karena semakin dikit yang kamu tunjukin, semakin banyak mereka mikir. Oke, tadi kita udah bahas gimana diam kamu bisa bikin mereka overthinking sendiri kan? Sekarang, kita naik level lagi nih. Karena yang satu ini bukan cuma soal nahan diri, tapi soal nunjukin siapa sebenarnya yang pegang kendali penuh. Nah, yang ketiga, diam kamu nunjukin kalau kamu udah nggak bisa dikontrol siapapun. Dengerin ya, ini real banget. Kamu sadar nggak? Selama ini orang-orang yang ngerasa punya kuasa atas kamu tuh, cuma karena mereka bisa ngatur reaksi kamu. Mereka tahu tombol mana yang harus dipencet biar kamu meledak, biar kamu ngejar, biar kamu ngebela diri. Tapi pas kamu udah nggak bereaksi, udah nggak lari balik, udah nggak kejebak mainan drama mereka, di situ kamu ngasih sinyal paling kuat yang bisa kamu kasih. Gue yang ngatur diri gue, lu nggak punya kendali apa-apa. Mereka tuh sebenarnya ngarep banget lihat kamu nyerah. Mereka ngira kamu bakal hancur. Mereka yakin banget kamu bakal balik cuma buat dapetin validasi dari mereka. Tapi ternyata kamu malah kalem, tenang, santai, dan gak ada reaksi. Di situ seluruh kekuatan mereka langsung rontok. Karena apa? Karena kamu udah gak punya tombol buat mereka pencet. Kamu udah di atas permainan itu. Kamu bukan boneka, kamu bukan pion. Kamu sekarang main caturnya udah di papan lain, brosis. Dan itu tuh inti dari kekuatan sejati. Kamu bisa ngontrol diri kamu sendiri. Ketergantungan itu lemah, tapi kontrol diri itu kebebasan. Diam kamu jadi bukti nyata kalau kamu udah nggak butuh pengakuan, nggak butuh perhatian, nggak butuh pembuktian dari siapapun. Kamu udah cukup dengan diri kamu sendiri. Kamu nggak cuma ngomong gua kuat, kamu beneran nunjukin lewat aksi. Dan itu, gengs, itu yang paling bikin mereka takut. Karena dalam hati kecil mereka ngira kamu bakal jatuh. Tapi yang mereka lihat malah kebalikannya. Kamu bangkit, kamu glow up, kamu berkembang. Jadi tiap kali rasa pengen ngehubungin itu muncul, stop dulu. Ambil napas. Arahkan energi kamu ke hal yang bikin kamu tumbuh, baca, olahraga, berkarya, ngembangin diri. Setiap jam yang kamu habisin buat diri kamu tuh kayak batu bata yang kamu tumpuk buat bentengin kemandirian kamu. Biar diam kamu ngomong lebih keras dari kata-kata. Biar dunia lihat kalau hidup kamu udah nggak muter di sekitar siapapun. Oke, gengs. Setelah kamu bisa nunjukin kalau kamu udah nggak bisa dikontrol siapapun, sekarang kita masuk ke fase yang lebih tinggi lagi nih. Yang ini tuh bukan soal siapa yang lebih keras, tapi siapa yang lebih berkelas. Yang keempat, diam kamu tuh ngebangun rasa hormat. Gini ya, respect itu nggak bisa dipaksa. Kamu nggak dapet respect cuma karena kamu ngemis perhatian, ngejar-ngejar, atau ngerasa perlu buktiin diri kamu ke orang lain. Respect itu datang pas kamu jalan ninggalin dengan kepala tegak. Dan gak ada yang lebih nunjukin harga diri selain diam yang elegan. Pas kamu milih buat gak debat, gak ngerasa perlu klarifikasi, gak sibuk ngebuktiin siapa yang bener, kamu secara gak langsung maksa orang buat ngelihat kamu dari sudut pandang yang beda. Mereka mungkin gak ngaku, tapi jauh di dalam hati mereka ada rasa hormat kecil yang tumbuh. Karena orang tuh sebenarnya nggak akan pernah ngehargain yang bisa mereka prediksi. Kalau mereka tahu kamu bakal balik lagi, bakal ngejelasin lagi, bakal ngalah lagi, nilai kamu di mata mereka langsung drop. Tapi pas kamu diem, kalem, tetap tenang, tetap nggak bisa disentuh, kamu jadi misterius. Dan misteri itu, gengs, selalu punya aura dihormatin.
Tiba-tiba kamu bukan lagi yang ngejar, tapi kamu yang diincar. Karena diam itu bukan tanda lemah. Itu tanda kamu punya disiplin dan kendali penuh atas diri kamu. Mereka bisa lawan kata-kata kamu, bisa muter balik omongan kamu, bisa debat argumen kamu. Tapi yang nggak bisa mereka lawan tuh cuma satu, diam kamu. Pas kamu nggak ngasih mereka apa-apa, yang tersisa cuma gema dari kelakuan mereka sendiri. Dan di situ perlahan respect mulai tumbuh. Bukan karena kamu maksa, tapi karena kamu nunjukin lewat tindakan kalau kamu nggak butuh dihormatin buat jadi berharga. Jadi setiap kali kamu ngerasa pengen ngebela diri atau pengen buktiin sesuatu, stop dulu. Tanya ke diri kamu, ini bikin nilai gue naik atau malah nurunin? Kalau nurunin, mending diem aja. Kalau kelihatan kayak kamu ngejar, cut off. Ngomong cuma pas kata-kata kamu bisa ninggiin value diri kamu. Sisanya, biarkan diam kamu yang kerja keras. Karena kalau kamu tenang, respect bakal datang sendiri. Nah lanjut. Setelah kamu bisa bikin orang ngasih respect lewat diam kamu, sekarang kita masuk ke bagian paling satisfying. Momen di mana kamu bener-bener ngebalik keadaan. Kamu tahu nggak, ini tuh fase di mana kamu nggak cuma tenang, tapi kamu udah pegang kendali penuh. Yang kelima, diam kamu ngebalik posisi kekuatan. Jadi gini, banyak orang mikir yang paling kuat tuh yang paling ribut, yang paling vokal, yang paling kelihatan punya power. Padahal yang bener tuh kebalik banget. Kekuatan asli ada di orang yang bisa ngontrol diri, yang bisa tenang di tengah ributnya keadaan, yang bisa diem, tapi auranya berisik banget. Begitu kamu milih buat diem, semua keseimbangan langsung berubah, gengs. Tiba-tiba mereka yang dulu santai, sekarang nunggu. Mereka yang dulu yakin kamu bakal nyari, sekarang mikir keras kenapa kamu gak balik-balik. Mereka yang dulu ngerasa pegang kendali, sekarang mulai panik karena skrip yang mereka hafal udah gak berlaku lagi. Dulu mereka pikir kamu butuh mereka. Mereka pikir kamu bakal nyerah. Tapi diam kamu bikin ilusi itu berubah jadi rasa takut. Karena kamu gak mainin aturan mereka lagi. Kamu nulis ulang permainannya. Dan sekarang kamu yang jadi tokoh utama di cerita yang dulu mereka pikir mereka kuasain. Power itu bukan soal siapa yang bisa maksa orang lain, tapi siapa yang bisa nunjukin kalau dia gak butuh siapapun buat ngerasa kuat. Dan itu justru yang paling bikin mereka gentar. Setiap chat kamu yang gak dibales balik, setiap pesan yang kamu biarin pending, itu jadi tusukan kecil di ego mereka. Tiap hari kamu diem, rasa gak aman mereka makin berat. Dan tanpa sadar, kamu udah ngebalik seluruh posisi. Gak pakai marah, gak pakai klarifikasi, cuma dengan satu langkah simple, kamu diem. Jadi, pas nama mereka tiba-tiba muncul di kepala kamu, dan ada dorongan buat ngecek atau nyapa lagi, tahan dulu. Tanya ke diri kamu, sekarang siapa yang ngontrol, gua atau emosi gua? Kalau jawabannya emosi, mending tahan. Tapi kalau kamu sadar diri kamu yang pegang kendali, kamu bakal ngerti bahwa diam itu langkah paling kuat yang bisa kamu ambil. Ingat ya gengs, kekuatan itu milik orang yang tenang, bukan yang panik. Nah kalau tadi kita ngomongin gimana diam bisa ngebalik kekuatan, sekarang kita geser dikit ke fase yang lebih dalam lagi. Ini bukan tentang mereka lagi, tapi tentang kamu dan kebangkitan kamu sendiri. Yang keenam, diam, kamu ngasih ruang buat kamu naik level. Gini ya, kadang kamu gak perlu ribut buat buktiin siapa kamu. Kamu cuma perlu narik diri keluar dari kebisingan, kasih jarak, dan biarin diri kamu bernafas lagi. Karena pas kamu berhenti nyari mereka, kamu sebenarnya lagi nemuin diri kamu yang asli. Diam tuh bukan cuma soal bikin mereka ngerasa kehilangan, tapi soal ngasih diri kamu ruang buat bangkit, buat tumbuh, buat jadi versi kamu yang lebih kuat, yang bahkan mereka nggak bakal kenal lagi nanti. Mereka pikir kamu bakal ngejar, bakal balik, bakal datang dengan energi yang sama. Tapi ternyata, diam kamu malah berubah jadi tempat latihan kamu buat upgrade diri. Sementara mereka masih stuck di masa lalu, sibuk mikirin, kemana ya dia? Kamu di luar sana lagi ngasah pikiran, ngerapiin hati, ngebangun hidup yang udah nggak ada mereka di dalamnya. Itu alasan kenapa diam kamu tuh bukan bentuk hukuman buat mereka, tapi kebebasan buat kamu. Tiap hari kamu nggak ngubungin mereka, itu bukan kalah. Itu hari di mana kamu ngambil balik energi yang dulu kamu buang buat orang yang nggak pantas dapet itu. Tiap kamu diem, kamu sebenarnya lagi naik satu tingkat ke arah yang lebih tenang, lebih sadar, lebih damai. Dan lama-lama kamu sadar, kamu nggak pernah kehilangan mereka. Dari awal yang bener tuh, mereka yang kehilangan kamu. Makin jauh jarak yang kamu kasih,
makin kelihatan siapa yang beneran berkembang. Karena pas mereka masih sibuk mikirin kamu udah jauh melesat ke depan. Kamu lagi ngebangun hidup yang bersuara kenceng banget tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Diam kamu tuh udah jadi bukti nyata dari perkembangan kamu. Kamu naik, kamu tumbuh, kamu kuat, dan kamu ngelakuin semuanya tanpa ribut, tanpa drama. Jadi mulai sekarang, energi yang dulu kamu habisin buat ngejar, ubah jadi energi buat ningkatin diri. Latih badan kamu, isi kepala kamu, bangun visi kamu. Setiap tenaga yang kamu kasih buat diri kamu sendiri, itu satu bata baru buat kerajaan versi kamu sendiri. Nah, kalau tadi kita ngomongin gimana diam bisa jadi ruang buat kamu naik level, sekarang kita masuk ke tahap paling dalam. Bagian yang bukan cuma bikin mereka mikir, tapi bikin mereka ngaca. Yang ketujuh, diam kamu maksa mereka buat ngeliat diri mereka apa adanya. Kamu tahu nggak? Kadang yang paling nyakitin bukan kata-kata yang kamu keluarin, tapi justru ketiadaan kata-kata dari kamu. Pas kamu diem, kamu nggak ngasih mereka apapun buat dijadiin alasan. Nggak ada pembenaran, nggak ada klarifikasi, nggak ada pelarian. Cuman hening. Dan di hening itu, mereka ketemu cerminnya sendiri. Mereka mulai muter ulang semua yang pernah mereka omongin. Semua kelakuan yang dulu bikin kamu mundur. Semua momen yang ngebuka mata kamu. Diam kamu tuh bukan cuman gak hadir, tapi kayak cermin besar yang nunjukin semua sisi mereka yang dulu mereka pura-pura gak lihat. Egonya, salahnya, kelemahannya, semuanya kebuka satu-satu. Dulu mereka pikir suara kamu bakal nenangin. Dulu mereka pikir kehadiran kamu bakal nyelamatin, tapi yang mereka dapat malah sunyi total. Dan di sunyi itu, semua rasa bersalah, penyesalan, dan takut yang selama ini mereka pendem mulai muncul satu-satu. Tiap pesan yang gak kamu bales, jadi pengingat kecil yang nyelekit. Gue salah di mana ya? Tiap hari kamu gak nyapa, makin bikin mereka mikir, apa gue penyebabnya? Dan yang paling parah, mereka gak bisa kabur dari itu. Karena diam kamu tuh kayak gema. Makin mereka coba hindarin, makin kedengeran. Tapi yang paling keren, diam kamu bukan cuma nyiksa mereka, tapi juga ngebebasin kamu. Kamu gak perlu lagi ngejelasin siapa diri kamu. Gak perlu lagi buang energi buat dimengerti. Kamu udah balikin semua tanggung jawab itu ke tempatnya. Di mereka, bukan di kamu. Sekarang biarin mereka ribet sama pikirannya sendiri. Biarin mereka kepikiran tiap malam. Sementara kamu udah lepas, udah bebas, udah damai. Dan itulah kenapa mereka sebenarnya takut banget sama kehilangan kamu. Bukan karena mereka rindu, tapi karena mereka harus ngadepin diri mereka sendiri tanpa kamu di situ. Mereka nggak siap ngelihat kenyataan bahwa masalahnya bukan kamu, tapi mereka sendiri. Jadi, tiap kali kamu ngerasa pengen ngomong, pengen ngejelasin biar semuanya jelas, ingat satu hal, refleksi mereka itu hukuman mereka. Bukan tanggung jawab kamu. Biarin mereka ngadepin cermin itu sendiri. Kamu cukup diem dan biarkan pikiran mereka kerja buat kamu. Oke, gengs. Ini dia. Final round. Terakhir dan gak kalah penting. Diam kamu buktiin kalau kamu ngerti nilai diri kamu sendiri. Gini ya, banyak orang mikir diam itu tanda kalah. Padahal justru sebaliknya bro. Diam itu tanda sadar diri. Kamu udah gak mau debat, gak mau ngejar, gak mau ngejelasin apa-apa lagi. Bukan karena kamu gak bisa, tapi karena kamu tahu siapa diri kamu, dan kamu tahu kapan waktunya jalan. Jangan buang waktu buat ribut soal apa itu orang baik, cukup jadi baik aja gitu. Nah, itu juga yang kamu lakuin lewat diam kamu. Kamu gak ngomong, tapi kamu ngasih contoh. Diam kamu tuh kayak statement keras banget yang bilang, gue gak bakal ngeladenin kurang ajar, gue gak bakal maksa buat dimengerti, dan gue gak bakal ngerendahin diri, cuma buat dapet validasi. Setiap chat yang kamu biarin gak kebales, setiap momen kamu nahan diri buat gak ngejelasin, itu bukan ngacangin, tapi bentuk respek diri. Kamu gak kabur dari mereka, kamu cuman lagi jalan ke arah versi diri kamu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih sadar. Dan efeknya, gila sih. Mereka mulai kerasa tuh, powernya geser. Yang dulu ngerasa punya kendali, sekarang bingung kenapa kamu bisa setenang itu. Yang dulu pede banget kamu bakal balik, sekarang malah ketakutan karena kamu gak ngasih tanda-tanda. Itu bukan karena kamu main-mainin mereka, tapi karena kamu udah gak butuh mereka buat ngerasa cukup. Power kayak gitu tuh bukan dari amarah, tapi dari kendali diri. Bukan dari drama, tapi dari disiplin emosi.
Dan itu yang bikin kamu kelihatan untouchable. Bukan karena kamu nyombong, tapi karena kamu udah ngerti, gue cukup. Tanpa kamu pun gue tetap jadi gue. Diam kamu juga ngebentuk standar baru buat mereka dan buat diri kamu sendiri. Kamu nunjukin ke dunia. Waktu gue, energi gue, perhatian gue tuh mahal. Gak semua orang pantas dapat akses ke itu. Dan pas kamu udah di tahap ini, semua hal yang dulu nyakitin kamu, sekarang malah jadi bahan bakar. Karena kamu sadar, kamu gak perlu pembuktian lagi. Kehidupan kamu yang damai, stabil, dan bahagia tuh udah jadi bukti paling keras yang bisa kamu kasih ke siapapun yang pernah ngeremehin kamu. Jadi, mulai sekarang, tulis janji buat diri kamu sendiri. Tulisin standar kamu, hal-hal yang gak bakal kamu turunin cuma demi nyenengin orang. Setiap kali kamu ngerasa pengen ngejelasin, ingat, diam kamu udah cukup keras buat ngomong, gue berharga dan gue gak bisa dipermainkan. Dan kalau mereka ngira kamu bakal jatuh gara-gara kamu milih diam, surprise, kamu justru lagi naik level. Karena yang dulu ngira diam kamu itu kelemahan, sekarang baru nyadar, itu kekuatan. Mereka kira kamu bakal nyari, tapi kamu malah nyembuhin diri. Mereka kira kamu bakal balik, tapi kamu malah berkembang. Dan di situ, kamu menang. Tanpa ribut, tanpa klarifikasi, tanpa kata-kata, kamu menang dengan kelas. Gengs, kedamaian, harga diri, dan kepercayaan diri kamu cuman bisa hilang kalau kamu ngizinin. Jadi berdiri tegak, tetap tenang, dan biarin diam kamu jadi suara paling lantang yang pernah mereka dengar. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa nih, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.